Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang benarkah Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Di bulan Agustus ini, tepat momen hari kemerdekaan bangsa Indonesia, kalian pasti pernah mendengar atau membaca di buku pelajaran atau dimanapun kalau negara kita Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Sayangnya, sejarah semacam ini tidak pernah dijelaskan secara rinci. Kalian tidak tahu kapan dimulainya Belanda menjajah Indonesia dan kapan sebenarnya penjajahan itu berakhir kalau dikatakan 350 tahun dijajah. Sekitar 1 abad yang lalu, hampir semua bangsa di dunia dikuasai oleh kolonialisme atau penjajah dari bangsa-bangsa Eropa. Misalnya saja kerajaan Inggris pada masa itu, mereka mempunyai wilayah jajahan di 5 benua, bahkan yang lebih lama lagi. Dulu dunia sempat dibagi menjadi 2 kekuasaannya melalui perjanjian Tordesillas. Lalu kenapa bangsa-bangsa Eropa melakukan hal itu? Salah satu tujuannya adalah mencari dan berdagang rempah-rempah, sesuatu yang mahal dan banyak dicari di Eropa. Maklum, di Eropa sulit ditemukan rempah-rempah yang bisa dibuat menjadi makanan agar lebih enak. Mereka kemudian melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk mencari rempah-rempah tadi, untuk kemudian dibawa kembali ke negara mereka. Sayangnya, dalam proses itu, bangsa yang menjadi korban kolonialisme banyak yang tenggelam dalam kemiskinan, perang saudara, hingga penderitaan. Indonesia dikatakan pernah dijajah selama 350 tahun. Namun percaya atau tidak, sebenarnya hal itu hanya berupa mitos. Memang benar, bapak pendiri bangsa kita, yaitu Insinyur Soekarno, pernah mengatakan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Walaupun begitu, ucapan Bung Karno itu hanya untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia saat perang mempertahankan kemerdekaan menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia pasca proklamasi. Ucapan Bung Karno itu tidak lain adalah untuk membalas perkataan penguasa-penguasa Hindia Belanda, salah satunya Bonifacius Cornelis de Jonge, yang sempat dengan arogan berkelakar, Belanda sudah berkuasa 300 tahun dan masih akan berkuasa 300 tahun lagi. Dan dalam buku yang berjudul Bukan 300 tahun dijajah, yang ditulis oleh Profesor Mr. J.K. Racine, seorang sejarawan keturunan Belanda, juga membantah kalau Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Justru yang benar adalah sebaliknya. Belanda membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah yang sekarang dikenal bernama Indonesia. Kita kembali ke belakang jauh dulu untuk melihat 350 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Semuanya bermula dari tahun 1511 ketika bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka, yang pada saat itu merupakan sebuah emporium atau pusat perdagangan yang menghubungkan perdagangan dari India dan Tiongkok. Menguasai Malaka membuat Portugis berhasil mengendalikan dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di sana. Setahun setelahnya, pelaut Portugis Afonso de Albuquerque mengirim sebuah armada besar ke tempat asal rempah-rempah di Maluku, tepatnya di Ternate. Di sana, Portugis membangun sebuah benteng untuk menetapkan kedudukannya dan sempat meluaskan kedudukannya ke Pulau Timur bagian timur. Selama berada di Nusantara, Portugis meninggalkan banyak jejak keberadaannya yang juga masih bertahan hingga sekarang ini. Walaupun begitu, Portugis tidak bertahan lama di sana. Pada tahun 1575,
Portugis memutuskan untuk pergi dari Nusantara untuk berdagang di Tiongkok. Hal itu dilakukan karena Portugis menganggap terlalu banyak pesaing dagang di Nusantara. Ditambah lagi, menurut mereka Nusantara itu terlalu luas. Lalu, kapan Belanda tiba di Nusantara? Kalau dihitung dari tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945, terus dikurangi 350 tahun, itu artinya seharusnya Belanda sudah tiba di Indonesia pada tahun 1595. Namun faktanya, pada tahun itu belum ada bangsa Belanda yang tiba di Nusantara. Kerajaan-kerajaan di Nusantara masih adem ayem saja. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara baru terjadi pada 22 Juni 1596, yang mana kala itu ada total 4 buah kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka berhasil merapat di pelabuhan Banten. Apakah ini awal penjajahan Belanda di Nusantara? Perlu kalian ketahui, waktu itu ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman bertujuan bukan untuk menjajah. Mereka datang untuk berdagang seperti halnya Portugis dan sama sekali tidak mewakili negara Belanda. Kedatangan de Houtman dan kawan-kawannya pada saat itu sempat ditolak oleh penguasa Banten karena de Houtman dianggap terlalu arogan. Mereka kemudian diusir. Walaupun begitu, de Houtman dan rekan-rekannya cukup berjasa karena telah membuka jalur ekspedisi Belanda menuju Nusantara yang selama ini dirahasiakan oleh Portugis. 2 tahun setelahnya, sekitar Mei tahun 1598, ekspedisi Belanda lainnya tiba di Banten. Ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Eyck, Van Heemskerck, dan Van Werwijk itu berhasil mengambil simpati penguasa Banten, sehingga mereka diperbolehkan berdagang. Ekspedisi mereka pun tujuannya masih bukan untuk menjajah dan masih tidak mewakili negara Belanda. Sekian bulan berlalu, perdagangan di perairan Nusantara semakin ramai. Hal itu pun menimbulkan konflik baik sesama pedagang Belanda maupun dengan pedagang Portugis, bahkan Inggris. Inilah yang menjadi duduk masalahnya didirikannya Perserikatan Dagang yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Sampai di sini, VOC juga bukan mewakili negara Belanda. Mereka cuma perusahaan dagang yang diberi izin yang dikenal sebagai hak octrooi oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan diplomasi hingga perang kalau perlu di Asia untuk merebut wilayah-wilayah yang dianggap strategis bagi perdagangannya. Peran VOC pada saat itu hanya sebatas memonopoli perdagangan di Nusantara saja. VOC tidak menguasai wilayah dagang mereka sejengkal pun. Raja-raja di Nusantara lah yang pada saat itu yang masih berkuasa penuh untuk menguasai daerahnya.